Kisah Medusa, wanita cantik, korban pertikaian para dewa. Halo sahabat cerita, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dalam kisah seru dan menarik dari Wahana Cerita. Dalam cerita kali ini akan diceritakan tentang kisah legendaris makhluk mitologi Yunani yang bernama Medusa. Selama ini dikisahkan Medusa merupakan monster wanita berparas mengerikan dengan rambut berupa ular hidup yang mengelilingi kepalanya. Medusa juga merupakan sosok yang dianggap sangat berbahaya dan mematikan, karena siapapun yang melihat matanya, seketika itu juga ia akan berubah menjadi batu. Namun, banyak yang belum tahu bagaimana kisah Medusa sebelum menjadi monster yang mengerikan. Meskipun mengerikan, kenyataannya Medusa awalnya bukanlah seorang dewa atau monster. Ia hanyalah wanita biasa yang menjadi korban dari keegoisan dan nafsu para dewa-dewi dalam mitologi Yunani. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Dikisahkan awalnya Medusa merupakan seorang wanita yang sangat cantik wajahnya. Kecantikannya itu membuat siapapun laki-laki yang memandangnya bisa langsung jatuh cinta. Medusa juga merupakan salah seorang penjaga kuil dari Dewi Athena yang merupakan dewi kebijaksanaan. Untuk menjadi penjaga kuil sang dewi, ada syarat yang harus dipenuhi, di mana wanita penjaga itu harus tetap suci sepanjang hidupnya. Ia juga harus rela menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk mengabdi pada sang Dewi Athena. Dengan kecantikan yang dimilikinya, mudah saja sebetulnya bagi Medusa untuk pergi dari kuil dan mencari pasangan untuk hidup bersama. Namun hal itu tidak dilakukannya karena Medusa ingin mengabdi dan setia menjaga kuil Dewi Athena. Walaupun banyak sekali laki-laki yang menggodanya dan ingin memilikinya, Medusa tetap teguh pada pendiriannya untuk selalu menjaga dan mengabdi di kuil Athena. Jadi bisa dikatakan, selain cantik dan baik, Medusa merupakan sosok wanita yang setia. Hingga pada suatu hari, Medusa pergi ke tepi laut di mana lokasinya dekat dengan kuil. Ia pergi untuk sekedar menikmati pemandangan di sana. Poseidon yang merupakan dewa lautan melihatnya dan langsung tertarik kepada Medusa. Ternyata tak hanya manusia, dewa pun juga tunduk pada kecantikan seorang Medusa. Poseidon pun langsung menghampiri Medusa dalam bentuk sebagai manusia biasa. Ia menyatakan ketertarikannya kepada Medusa dan ingin memilikinya. Medusa yang terikat sumpah untuk setia kepada Dewi Athena akhirnya terpaksa menolaknya. Ia yang tidak tahu kalau laki-laki itu adalah seorang dewa memberitahukan padanya kalau ia sudah bersumpah kepada sang Dewi Athena untuk mengabdi seumur hidupnya dan tidak akan menikah. Poseidon yang merupakan dewa itu pun marah. Ia tidak terbiasa menerima penolakan, apalagi dari seorang manusia biasa seperti Medusa. Ditambah lagi, ternyata ada perseteruan pribadi antara Poseidon dan Athena yang sudah berlangsung lama. Hal ini menambah amarah Poseidon yang justru semakin ingin memiliki Medusa. Karena saat itu, bagi setiap dewa yang tertarik dan ingin memiliki wanita dari kalangan manusia, maka wanita itu harus mau dan dianggap sudah menjadi milik dewa tersebut. Muncullah pikiran licik dari Poseidon. Karena marah dengan penolakan itu, ia berencana merusak kesucian Medusa di dalam kuil milik Athena. Hal itu dilakukannya agar sekaligus bisa membuat malu dan marah Dewi Athena. Karena kuil suci itu tidak akan menjadi tempat yang sakral lagi jika ada yang berbuat tidak baik di sana. Akhirnya Poseidon pun merayu Medusa agar bisa pergi bersama-sama ke dalam kuil Athena dengan alasan ingin berdoa di sana. Medusa yang polos dan lugu akhirnya mau menerimanya dan akhirnya mereka pun menuju ke dalam kuil suci Dewi Athena. Ketika sampai di kuil,
Poseidon pun melaksanakan niat jahatnya. Ia memaksa Medusa untuk melakukan keinginannya. Medusa yang hanya seorang manusia pun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah berhasil melakukan semua rencananya, Poseidon pun memberitahu kepada Medusa kalau ia sebenarnya adalah seorang dewa. Dan ia menyuruh untuk memberitahu hal ini kepada sang Dewi Athena bahwa sekarang Medusa sudah menjadi miliknya. Singkat cerita, dengan perasaan sedih dan bingung, Medusa pun menghadap kepada Dewi Athena dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Ia berharap dengan bercerita pada sang dewi, ia akan mendapatkan keadilan dari Dewi Athena yang telah menjadi sosok sesembahannya. Selain itu, ia juga telah mengabdi kepada sang dewi selama ini dan menjadi pelayannya yang sangat setia. Namun di luar dugaan, sang dewi justru malah menyalahkan Medusa karena dianggap tidak bisa menjaga kesucian dirinya dan kuil suci miliknya. Perseteruan antara dirinya dan Poseidon justru membuat Athena tidak bisa berpikir jernih bahwa Medusa di sini adalah sebagai korbannya. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Medusa yang kehilangan kesuciannya dan berharap keadilan dari sang dewi justru malah mendapatkan hukuman dari sang dewi pujaannya. Medusa pun mendapat hukuman yang membuatnya makin menderita seumur hidup. Ia dikutuk oleh sang dewi menjadi sosok yang sangat mengerikan karena dianggap mengkhianati dan membuat rusak kesucian kuil miliknya. Medusa yang awalnya merupakan wanita yang sangat cantik dikutuk menjadi wanita yang akan dijauhi semua laki-laki. Rambut indahnya berubah menjadi ular hidup yang menempel terus pada kepalanya. Matanya yang indah berubah menjadi menyeramkan, dan ia juga diberi kutukan. Bagi siapapun yang memandang matanya, maka ia akan berubah menjadi batu. Kulit putih dan mulusnya juga berubah menjadi pecah-pecah dan menjadi bersisik menyerupai ular. Sosok wanita cantik jelita itu kini menjadi sosok wanita paling jelek dan mengerikan, serta menjadi makhluk yang terkutuk. Penderitaannya tidak hanya sampai di situ. Medusa juga diasingkan dalam sebuah pulau terpencil, di mana tidak ada seorang manusia pun tinggal di situ. Lengkaplah sudah penderitaan Medusa, di mana seharusnya kecantikan dan pengabdiannya pada sang dewi bisa menjadi anugerah baginya, malah berujung menjadi malapetaka baginya. Ia dikutuk dan dihukum atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahannya, tanpa bisa membela diri dan mendapatkan keadilan dari para dewa. Akhirnya Medusa pun terasing dalam sebuah pulau sendirian, ditambah lagi dengan wujud menyeramkan yang semakin membuatnya menderita. Medusa yang awalnya dipuja dan dikagumi para laki-laki yang ingin dekat dan memilikinya, justru kini ia banyak didatangi karena dijadikan sayembara untuk bisa membunuhnya demi sejumlah uang. Walaupun tidak ada yang berhasil membunuhnya, dan malah berujung menjadi batu karena mereka melihat matanya. Hingga suatu ketika ada seorang pria bernama Perseus yang juga datang karena ingin mengambil kepalanya sebagai senjata untuk mengalahkan musuhnya. Siapakah Perseus? Perseus adalah manusia yang merupakan anak keturunan dewa juga, yaitu Zeus. Perseus berencana akan memakai kekuatan Medusa yang bisa mengubah apapun menjadi batu dengan menggunakan matanya. Perseus datang ke pulau itu dengan persiapan dan senjata khusus, di mana dia membawa pedang pemberian ayahnya Zeus, sepatu terbang dari Hermes, dan perisai pemberian justru dari Dewi Athena. Singkat cerita, setelah bertempur sengit, Perseus pun akhirnya berhasil mengalahkan dan memenggal kepala Medusa. Hal ini sekaligus mengakhiri kisah pilu gadis cantik yang diubah menjadi monster itu. Seorang gadis yang sangat cantik, yang setia mengabdi pada dewi sesembahannya, rela menyerahkan hidupnya untuk mengabdi menjadi penjaga kuil suci seumur hidupnya, justru dihukum menjadi monster mengerikan oleh Dewi Athena. Padahal itu semua terjadi bukan karena kesalahannya.
Itu terjadi karena pertikaian dan egoisme para dewa dan dewi yang berkuasa. Dan akhirnya ia pun menanggung penderitaan dan harus diburu banyak orang. Padahal hidup sendirian di pulau terpencil dengan rupa yang mengerikan saja sudah merupakan hukuman yang berat baginya. Perseteruan antara Athena dan Poseidon juga mempengaruhi keputusan Athena dalam memberikan hukuman pada Medusa. Serta nafsu dan kelicikan dari seorang dewa laut bernama Poseidon malah menghancurkan hidup seorang wanita cantik dan baik seperti Medusa. Begitulah hidup. Kadang terasa tak adil bagi orang-orang yang berada di bawah. Kebaikan dan kejujuran mereka kalah dengan kekuasaan dan kekuatan para penguasa. Kisah Medusa merupakan contoh menarik yang menggambarkan salah satu ketidakadilan itu. Begitulah kisah tragis dari Medusa yang menjadi korban nafsu dan pertikaian antara dewa dan dewi Yunani. Sekarang kalian sudah tahu kan? Di balik wajah mengerikan dan cerita menyeramkan tentang Medusa, ternyata tersimpan cerita yang cukup miris di balik itu semua. Walaupun itu hanya cerita, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Sampai jumpa lagi dalam cerita menarik lainnya.